Yuk gabung dalam ibadah live streaming Komisi Pemuda tanggal 21 November jam 9 pagi hanya di YouTube channel GKI Perumahan Citra 1. Stay tune. Stay tune. Stay tune. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah pagi ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 226, Dia Nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana sorga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu, Sang maut dikalahkannya demi selamatmu. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Dia nobatkanlah Sang Raja yang bakal, pencipta alam semesta, sempurna dan megah. Hormati penebus yang agung mulia,
Umat yang dikasihi Kristus, kita masuki ibadah kita saat ini dengan keyakinan bahwa ibadah minggu ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Umat yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 sudah berjalan hampir 2 tahun. Walaupun saat ini sekitar 50%, 49,4% penduduk dunia sudah divaksinasi, namun keadaan belum kembali normal. Banyak di antara kita yang masih hidup dalam ketidakpastian sebagai akibat dari dampak pandemi COVID ini di berbagai sektor kehidupan. Kebebasan yang kita nantikan untuk hidup secara normal masih terasa bagaikan mimpi. Dampak pandemi COVID memang berat kita rasakan. Namun kita meyakini bahwa berkat dan anugerah Tuhan tidak pernah berkekurangan bagi kita. Minggu ini kita merayakan Minggu Kristus Raja, yang juga minggu penutup dalam tahun liturgi gerejawi. Kita diingatkan kembali akan kasih Kristus yang memulihkan. Kasih Kristus yang memulihkan hidup setiap orang. Ia memberikan pemulihan dalam berbagai cara, kapanpun dan dimanapun pemulihan tersebut kita butuhkan. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 meneguhkan kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hai, masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya, megah, kekal dan mulia kerajaannya. Yang tinggi akhlak di sorga baka, pun hadir dekat dengan abdinya. Nyanyikan jayanya, hai umat kudus, kekal Yesus Raja, kekal penebus. Kepadanya lah syukur abadi, kepadanya lah sembah tak henti, kuasa dan hikmat pujian merdu, kemuliaan, hormat dan kasih penuh. Umat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa, mengaku dosa dan salah kita di hadapan Allah. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik. Kami diperkenankan datang di dalam ibadah ini. Kami diperkenankan memasuki sebuah kehidupan.
Dari waktu ke waktu, Allah memberikan kepada kami kasih setia dan rahmat yang memungkinkan kami untuk berjalan di dalam anugerah Allah di tengah situasi yang sulit, dalam kondisi pandemi yang masih terus-menerus mencekam. Namun juga dengan syukur, sebab Allah memimpin mereka yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas mengatasi situasi pandemi ini. Dan di atas semua itu kami datang ke hadirat Allah dengan segala ungkapan syukur, sekaligus di dalamnya mau mengakui bahwa ternyata kami pun masih sering abai terhadap kasih karunia Allah. Kami abai untuk memaknai peristiwa-peristiwa rumit ini. Bahkan sering terjadi di dalam hidup kami. Kami melakukan berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ampuni kami ya Allah, ampunilah kami. Perkenankan kami untuk melewati setiap peristiwa dengan baik di dalam anugerah dan penyertaan Allah saja. Kini kami menyandarkan diri, Bapa di sorga, kami sambut pengampunan dari Allah, dan biarlah pengakuan dosa kami berkenan di hadapan Allah. Amin. Dari gunggungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku datanglah. Dari sengsara, sakit dan air, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib. Yesus, ku datanglah. Dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus, ku datanglah. Dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh. Dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus, ku datanglah. Mari kita bersama-sama berdiri menyambut berita anugerah bagi kita yang telah datang di hadapan Allah dan dengan sungguh-sungguh mengakui serta menyesali dosa-dosanya, diberikan berita anugerah yang dinyatakan di dalam firman-Nya sebagaimana dicatat dalam 1 Korintus 1 ayat 30 yang mengungkapkan demikian kepada kita. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari nista, sengsara dan duka. Nantikanlah dari kedatangannya, langit gemilang terbuka. Mari kita bersatu hati berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami menyiapkan diri kami untuk menyambut firman Tuhan. Kami membuka ruang hidup kami. Dan biarlah apa yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan menguatkan kami sehingga kami pun boleh menjalani hidup di dalam anugerah Allah. Pakai hamba untuk menyuarakan firman Allah. Dan biarlah kami seluruh umat-Mu disiapkan. Kami pun menyiapkan diri. Sehingga berita firman Tuhan ini bukan hanya sekadar menguatkan kami, tapi membuat kami juga menyediakan diri untuk menyuarakannya di dalam kehidupan kami. Kami menyadari godaan, gangguan, tetapi kami menyiapkan diri bersama-sama untuk mengarahkan hati hanya kepada Allah saja. Dalam Kristus kami berserah. Amin. Bacaan pertama diambil dari Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 10, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 14. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa
mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 93. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Sungguh dunia telah tegak, tak sedikit pun kan bergoyang. Dari dulu tatamu tegak, kau telah ada sejak kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Sungai telah mengangkat suaranya, bunyi hempasannya pun dahsyat. Suara ombak pun sangat hebat, namun lebih hebat Kau Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Tuhan peraturan-Mu teguh, baik-Mu penuh kekudusan. Untuk sepanjang masa ya Tuhan, karena Kaulah Raja semesta. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Bacaan kedua diambil dari Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Salam kepada jemaat ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dan dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah,
yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, inilah Injil Tuhan Yesus Kristus sebagaimana diungkapkan di dalam Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan ayat 37. Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai dengan ayat 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Kristus, sebagaimana telah disampaikan di dalam tata ibadah kita bahwa hari ini adalah hari Minggu akhir dari sebuah perjalanan liturgi kalender gerejawi. Pekan depan kita akan memasuki masa Advent dan selanjutnya tentu kita bersama-sama menyiapkan Natal. Mohon supaya kita dengan bijak untuk menyikapi situasi Natal sekarang ini di tengah-tengah situasi pandemi yang masih berlangsung, supaya kita tetap merawat kehidupan, karena esensi dari Natal itu bukan soal hingar-bingar, tapi merawat kehidupan itu. Nah, saat ini saya mengajak ibu bapak, saudara-saudari sekalian, untuk menyikapi di dalam tema kita, Raja yang Memulihkan. Maka setiap kali kita berbicara tentang memulihkan atau pemulihan, kita harus punya landasan pertama bahwa ada sesuatu pasti. Jadi ketika ada seorang yang mau dipulihkan, dia dipulihkan dari sakit misalnya. Recovery, ya. Ketika ada orang yang mau dipulihkan misalnya terkait dengan relasi, maka yang dipulihkan relasi masuk pada kategori rekonsiliasi. Itu sebabnya ketika kita berbicara tentang pemulihan dan khususnya Raja yang Memulihkan, maka sebenarnya yang sedang ditempatkan atau disiapkan pada posisi seorang raja yang memulihkan, itu ada kaitan dengan situasi sebelumnya. Apa itu? Di dalam konteks bacaan-bacaan kita menemukan beberapa hal. Di kitab Daniel misalnya, kita melihat sesuatu yang terkait dengan pengangkatan atau fokus terhadap raja yang mendapatkan atau menempatkan kedudukan sedemikian rupa. Tapi saya mau mengajak kita untuk fokus kepada Injil Yohanes. Apa itu?
Sebab di dalam kitab Wahyu misalnya ya, kita melihat bagaimana menjadi imam-imam yang di dalamnya fungsi dan peran imam itu untuk sungguh-sungguh menempatkan diri dan membuat relasi di antara umat dan Allah terjalin dengan baik. Tetapi pada Injil Yohanes, kita menyaksikan bagaimana situasi yang terjadi dengan Kristus. Ia berada dalam cengkraman seolah-olah kekuatan dan kekuasaan yang lain. Kristus berada di tengah situasi yang posisinya dicengkeram. Kalau kita berbicara demikian, maka sebenarnya apa yang mau dipulihkan oleh Yesus? Apa yang mau dipulihkan oleh Sang Raja dalam kondisi seperti ini? Maka yang pertama saya mau mengajak kita untuk memahami bahwa situasi yang terjadi, kekhawatiran yang terjadi pada masa itu adalah karena wilayah yang berada di tengah-tengah kekuasaan Romawi, di tengah-tengah guncangan yang luar biasa, sebab Yesus berulang kali melakukan berbagai hal yang oleh kepemimpinan pada masa itu dianggap mengganggu, dianggap meresahkan. Ada penelusuran yang sudah sangat lawas ya, buku tua yang mengatakan bahwa pada waktu itu ada seorang yang sosok Kristos yang menghambat proses pemerintahan. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat dari apa yang digambarkan Yesus sebenarnya. Ketika disampaikan di dalam bacaan kita, ketika Yesus balik bertanya atas pertanyaan Pilatus, dijawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Karena kegelisahan Pilatus ketika mengatakan apakah engkau raja orang Yahudi, maka sebenarnya ia sedang menjerat Yesus dengan kalimat dan jawaban. Kalau Yesus pada waktu itu mengatakan, ya, saya raja orang Yahudi, maka dengan mudah ia akan kemudian diserahkan. Dan dengan mudah pula akan kemudian dianiaya. Sebab paham kerajaan Yahudi itu bukan, atau kemesiasan itu ternyata bukan seperti yang mereka bayangkan. Kemesiasan dan kerajaan di dalam pemahaman Yahudi adalah kekuatan dahsyat seperti Daud. Kekuasaan yang memungkinkan mereka memenangkan segala sesuatu. Kekuasaan yang tidak berada dalam cengkraman yang lain. Kita tahu bahwa Daud berhasil melakukan sebuah kemenangan, mempersatukan Israel raya sedemikian rupa. Nah, tetapi yang sedang Yesus bayangkan pada waktu itu ialah bukan terkait dengan kekuasaan yang dibayangkan oleh Pilatus atau Romawi. Saya ingin sedikit mengajak kita untuk melihat kekuasaan ini. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan menurut penelusuran dan teks bahasa Yunani, kekuasaan itu dibagi dua. Ya. Yang pertama, kekuasaan exousia. Exousia itu artinya otoritas, kewenangan. Jadi ketika orang mendapatkan kekuasaan, maka yang bersangkutan secara undang-undang mendapatkan otoritas. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan kerajaanku bukan dari dunia ini, karena ia sedang berpikir soal otoritas Allah yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Itu yang pertama, otoritas. Lalu yang kedua, Ibu Bapak sekalian, kekuasaan itu dalam teks bahasa Yunani itu ditulis dunamis. Kalau kita dalam bahasa kita mendengar istilah dinamit ya, yang meledakkan. Artinya power. Sesuatu kekuasaan yang membuat orang kemudian memiliki daya. Karena ia memiliki daya, maka ia mesti kemudian juga memberdayakan. Inilah kritik mendasar dari apa yang disampaikan oleh Yesus dalam percakapan dengan Pilatus. Ketika ia mengatakan kekuasaanku bukan dari dunia ini, karena kekuasaan yang terjadi dalam kehidupan dunia
adalah kekuasaan yang seringkali kemudian dilandasi oleh pemikiran-pemikiran untuk kepentingan diri sendiri. Kerangka memulihkan di dalam kerajaan Allah bukanlah sebuah kerangka memulihkan untuk kepentingan diri sendiri, karena setiap orang diberi power, diberi daya. Itulah sebabnya Yesus mau mengatakan kepada kita semua supaya semua orang merasakan power itu. Jadi percuma ketika Pilatus bertanya dan ketika Yesus balik bertanya, apakah yang kau katakan itu datang dari hati atau karena tekanan? Seseorang yang memiliki kekuasaan tapi dia tidak bisa melaksanakan kekuasaannya di dalam sebuah kemandirian atas otoritas yang dia miliki untuk memberdayakan, maka kekuasaan itu menjadi nonsens. Tidak ada gunanya lagi. Saya mau mengatakan menjadi powerless, ya. Tidak ada daya karena ia tidak mampu mengerjakan itu semua, menghadapi berbagai situasi ketika tekanan-tekanan yang ada pada sekian lingkungan itu dan kemudian tidak mampu membuat dia kemudian berekspresi dengan baik. Maka kekuasaan itu menjadi tidak ada apa-apanya. Kekuasaan yang dikendalikan oleh unsur luar. Sehingga kepemimpinannya menjadi sebuah boneka saja. Padahal pemulihan di dalam Allah adalah sebuah proses recovery yang membuat orang kemudian merasakan dan menikmati sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Yang membuat orang-orang kemudian menjadi berdaya, yang membuat orang-orang kemudian dibebaskan. Saya ingin mengajak kita untuk merujuk kepada kitab Yeremia. Mari kita buka Yeremia. Yeremia pasal yang ke-58. Kita simak Yeremia 58 ayat 6 dan ke-7. Konteksnya nanti saya jelaskan. Ya. Yeremia 58 ayat 6 sampai dengan ke-7. Mengatakan begini. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Konteks pada Yeremia memang berkait dengan orang diajak untuk berpuasa. Berpuasa yang dimaksudkan adalah bukan sekadar menahan lapar, menahan nafsu, bukan itu. Tapi berpuasa artinya juga justru membuat orang lain dipulihkan, orang lain merasakan kebebasan. Percuma kata teks ini kalau kita kemudian melaksanakan segala sesuatu di dalam segala hal yang bisa kita kerjakan tapi tidak kita kerjakan. Dan karena itu saya ingin kembali kepada Injil Yohanes. Maka yang Yesus rindukan terjadi adalah supaya ketika orang memiliki kekuasaan sedemikian dalam kepemimpinan, maka kekuasaan itu justru harus membuat orang-orang di sekelilingnya terbebas. Orang-orang di sekelilingnya merasakan buah dari karya kepemimpinan itu. Buah dari kerajaannya. Buah dari kekuasaannya. Buah dari segala yang ia miliki. Sehingga semakin banyak orang semakin berdaya. Dan orang-orang justru tidak terpuruk di tengah kehidupannya. Dan ini panggilan kekuasaan. Ini panggilan kepemimpinan. Ini panggilan seorang raja. Ini tugas seorang raja. Itu sebabnya dalam keadaan kehidupannya, Yesus memilih untuk melepaskan diri dari pementingan dirinya. Dalam bahasa yang kita kenal, Yesus memilih untuk menempuh jalan kenosis, yaitu mengosongkan diri,
Tidak mau hidupnya dipenuhi dengan segala sesuatu yang membuat ia kemudian terjerat oleh nafsu-nafsu manusiawi. Tetapi justru mengembalikan semua itu supaya setiap orang boleh merasakan sebuah pertumbuhan yang baik di dalam hidupnya. Maka kritik Yesus kepada Pilatus dan kepada pemerintahan Romawi pada masa itu, yaitu supaya orang-orang kemudian jangan lagi berpikir di dalam kekuasaan yang di tengah-tengah dunia, berpikirnya material. Kita tahu bahwa kekuasaan Romawi selalu mengupayakan untuk mengumpulkan dan menumpuk kekayaan di dalam dirinya. Dan masa bodoh dengan keadaan sekelilingnya. Ya memang itu salah satu tugas dari penjajahan. Penjajahan berpikirnya seperti itu. Tetapi Yesus berpikir yang berbeda. Di tengah-tengah kungkungan dan jerat yang sedang ia hadapi, ia memilih untuk membebaskan orang-orang. Kerajaan Allah di dalam Kristus, ketika ia dikatakan kerajaanku bukan dari dunia ini, maka sebenarnya yang dimaksudkan adalah kerajaan Kristus adalah kerajaan yang membuat orang-orang kemudian tidak boleh terkungkung oleh hal-hal yang material dan nafsu. Karena kerajaan Yesus adalah justru kerajaan yang membebaskan, yang membuat orang kemudian merasakan sukacita dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Saya ingin menggunakan istilah kerajaan itu dengan atau otoritas itu dengan kewenangan kita, ya. Di rumah, di dalam kehidupan kita, di gereja, di tengah masyarakat, dalam pekerjaan kita. Mari kita membayangkan dua sisi. Saya belajar dari sumber David Coperider, ya, Appreciative Inquiry, yang kalau orang kemudian di dalam kehidupannya dengan segala kewenangan, dengan segala kekuasaan yang dia miliki, tapi itu dipakai untuk menindas. David Coperider menggambarkan ada dua divisi katanya. Divisi yang pertama itu hanya untuk menerima komplain dari orang. Pokoknya kalau komplain ke nomor ini, gitu ya. Kalau mau memberikan pujian ke nomor ini, gitu kan. Nah akibatnya apa? Orang-orang katanya yang terus-menerus menerima komplain, maka kinerjanya itu turun jauh. Keluar dari kantor juga lemes dia. Males sekali ya. Saya mencoba melakukan itu dan saya komplain, ya, saya komplain kepada satu jaringan internet ya yang memble sekali di tempat saya. Dan komplain dan saya merasakan saya sambil uji coba juga, betul nggak nih yang dikatakan oleh David Coperider? Saya tekan terus, kasihan loh saya sih nggak tega gitu ya. Prihatin sekali dengan yang operator yang menerima itu. Dia menderita. Coba bayangkan di rumah ketika kewenangan yang kita punya sebagai orang tua, lalu kemudian kita terus-menerus tekan di dalam kehidupan karena kita merasa sebagai orang tua yang punya power terhadap anak-anak, sebagai suami yang punya power terhadap segala sesuatu, pokoknya begitu gitu ya. Semua harus nurut tanpa memberi ruang pemberdayaan. Coba perhatikan di kantor ketika kita sebagai pimpinan ya, kepemimpinan, lalu kemudian menekan terus-menerus dan tidak memberi ruang pemberdayaan kepada anggota, teman, rekan, mitra kerja kita, maka kemungkinan perusahaan tempat kita bekerja dan rumah tempat kita tinggal bukan lagi menjadi tempat yang nyaman. Isinya tidak enak. Suasana kerja tidak kondusif. Tapi sebaliknya, sebagai pemimpin, lalu kita memberdayakan, di tengah-tengah berbagai kesulitan yang terjadi pada rekan mitra kerja, kita hadir untuk mensupport mereka, maka orang-orang kerja akan mengatakan luar biasa ya pemimpin saya. Coba perhatikan di rumah, ketika kita punya power atau bahkan otoritas yang Allah percayakan untuk menjadi kepemimpinan di rumah, lalu kita hadir untuk anggota keluarga kita, bukan lagi kemudian hanya sekadar memerintah ini dan itu, tapi mendampingi sebuah proses kehidupan. Bukankah suasana menjadi lebih nyaman? Jangan kaget kalau kemudian anak-anak atau mungkin pasangan kita memilih untuk curhat kepada teman lainnya, atau kepada tetangga, atau kepada tempat berkumpulnya, dan bukan kepada kita. Jangan-jangan karena otoritas yang kita gunakan itu
menjadi otoriter. Dan bukan sebuah ruang yang hidup saling memulihkan. Yang hidup untuk saling memberdayakan. Yang hidup untuk saling menguatkan. Yang hidup untuk saling memberi diri. Dan Allah di dalam Kristus, Ia menyatakan diri untuk menyatakan kepada dunia bahwa dirinya hadir untuk membebaskan yang lain dari cengkeraman. Mungkin kita akan berpikir, sulit bagi bangsa Romawi, pemerintahan Romawi untuk melakukan itu. Iya, bagi para penjajah itu sulit karena ini wilayah kekuasaan. Tapi coba perhatikan ketika pemberontakan demi pemberontakan terjadi. Dan bukankah itu justru tidak membuat suasana lebih baik, termasuk untuk kekuasaannya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Yeremia tadi. Maaf, Yesaya 58. Saya salah mengungkapkan. Yesaya 58, ya bukan Yeremia. Yesaya 58, ayat yang ke-6 dan ke-7. Dalam Yesaya tadi dikatakan supaya mereka membuka, melepaskan, supaya mereka bersama-sama melepaskan atau memutus belenggu-belenggu. Karena itu yang Yesus rindukan juga terjadi di dalam kehidupan ketika Ia datang dan dicengkeram di dalam rantai kekuasaan itu. Yesus memilih untuk membuat orang-orang kemudian memiliki kesadaran. Ya. Yesus memilih untuk orang-orang supaya dibebaskan. Yesus memilih supaya orang-orang keluar dari cengkeraman itu. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka sekarang saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam kehidupan kita, lebih spesifik di dalam perjalanan kita. Kita baru saja dicengkeram oleh situasi yang sulit. Kita baru saja dikungkung oleh pandemi yang bergelombang-gelombang. Maka ketika kita diminta untuk memulihkan yang lain, maka kesadaran pertama kita saat ini adalah supaya kita juga tahap pertama bersedia untuk menjaga dan merawat kehidupan. Memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Karena itu yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan karya Allah. Tetapi sekaligus juga kita membuka ruang supaya semakin banyak orang merasakan kehadiran Kristus melalui kita. Mereka yang terpuruk akibat situasi ini mesti dijangkau dengan cinta yang Allah miliki. Allah yang rela berkorban, Allah yang rela untuk melakukan banyak hal, Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan, Allah yang membebaskan, tapi sekaligus juga Allah yang memulihkan. Ada banyak orang yang terpuruk karena situasi yang terjadi. Ada banyak orang yang tidak bisa lagi menikmati kehidupannya. Gereja-gereja diminta untuk berproses bersama, saling memberdayakan satu dengan yang lain. Karena itu langkah untuk menghadirkan proses pemulihan yang Allah hadirkan bagi kita dan bagi yang lain. Allah tidak akan serta-merta kemudian membuat orang yang terpuruk menjadi pulih langsung. Allah tidak akan serta-merta kemudian membuat orang yang secara ekonomi hancur karena pandemi, tiba-tiba dia menjadi pulih dan kemudian mendapatkan sesuatu. Bukan begitu cara kerja Allah. Tetapi Allah memanggil Anda dan saya, ibu bapak, saudara-saudari dan saya, untuk melakukan karya, untuk mendampingi, untuk menopang, untuk menolong. Mungkin ada yang karena situasi yang telah berlangsung hampir 2 tahun ini, tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan. Boleh jadi kita mesti membantunya dengan cara yang lain. Saya mau sharing kecil saja, minta maaf ya, sharing kecil saja pengalaman kami. Kami membuat sebuah bazar virtual. Caranya adalah merekrut anggota jemaat yang punya kemampuan memasak, membuat kue, membuat kopi, ya ada macam-macam ya. Menjual baju-baju gitu ya. Lalu kemudian dikumpulkan dalam sebuah grup, lalu diajak semua anggota jemaat masuk dalam grup itu. Di situ kita kemudian berjual beli, bertransaksi. Caranya adalah ibu bapak
mohonlah beri waktu satu keluarga itu 2 kali dalam seminggu tidak memasak, tapi beli makanan dari grup kita, gitu ya. Nanti ada menunya di situ, disiapkan. Mau cari babi panggang, gitu ya. Mau cari bakmi goreng, mau cari nasi campur, mau cari ikan tude, macam-macam disediakan. Nanti untuk itu kemudian ada anggota gereja yang tugasnya jadi ojek, ya. Nah, di momen itu kita minta dia close dulu ojeknya, lalu menjadi pengantar untuk kita bayar. Rp10.000 untuk satu antaran. Nah, kalau dia bisa mendapatkan 10 antaran, kan hari itu dia mendapatkan 100.000, bukan? Lalu tidak dipotong apa-apa tuh kecuali bahan bakar, tidak dipotong untuk administrasi dan sebagainya. Ini adalah sebuah upaya untuk memulihkan kehidupan warga gereja. Sampai saat ini masih berjalan dan ini dimulai di pekan keluarga kemarin, lalu kemudian kita akan lanjutkan sampai Natal dan akhir tahun. Semoga menjadi sebuah proses yang baik. Di GKI Kayu Putih dilakukan juga gedung gereja di bagian bawah menjadi pasar. Dan para pengantarnya adalah para pengojek itu juga. Anggota jemaat diminta, tolonglah dalam 1 bulan 2 kali tidak belanja ke supermarket atau minimarket, tapi belanja di kita. Nah, kalau anggota jemaat semua begitu ya berkumpul, kalau masing-masing dikelola satu wilayah minggu 1, satu wilayah minggu 2, dan seterusnya, kan sebulan berputar terus, oh? Dan Anda tetap bisa belanja ke tempat yang lain, tapi juga belanja di kita. Sehingga pasar kita hidup, anggota jemaat kita diberkati. Ini adalah bagian dari bagaimana Allah hadir melalui kita, gereja, untuk kemudian saling memberkati dan memulihkan kehidupan. Supaya setiap orang boleh menikmati hidupnya dengan baik. Hari ini kita mengakhiri kalender gerejawi. Kita akan memasuki sebuah fase yang baru. Mari kita belajar dari apa yang diungkapkan oleh kitab Yesaya tadi, ya, Yesaya 58, supaya kita membebaskan belenggu-belenggu itu, supaya kita menjadi sarana cinta Allah, supaya kita juga menjadi sarana pemulihan yang Allah rindukan terjadi di dalam hidup kita. Yesus telah mengerjakannya, karena itu Yesus meminta kita untuk mengerjakannya juga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat dikasih Tuhan, kita masuki sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan di live chat di YouTube. Dan prosesnya saya kira bisa berjalan gitu ya Pak ya? Ya. Baik, sambil menunggu, boleh saya bertanya Pak Mul? Ya baik Pak, mari Pak. Ya. Kenapa Tuhan Yesus ketika dihadapkan di Pilatus, dia tidak berusaha untuk membela diri bahwa Yesus itu tidak bersalah gitu? Kenapa itu? Ya, wah ini pertanyaan yang sangat esensial. Terima kasih Pak. Apakah Yesus tidak bisa melakukan itu? Bisa, justru sangat bisa. Kenapa dia tidak mengerjakannya? Karena tugas Yesus yang pertama itu bukan soal kemudian dia melakukan tindakan-tindakan demikian gitu ya. Bukan itu misinya. Tapi tugas utamanya adalah supaya seluruh dunia diselamatkan melalui karya penderitaannya. Itu sebabnya disebut Via Dolorosa, ya, jalan kenyerian, jalan sengsara. Apakah kemudian dengan demikian Yesus menjadi tidak berdaya? Terbalik justru. Karena dengan cara demikian, saya ingin menggambarkan sedikit dari masa lampau ya. Kalau di zaman dulu, di zaman perjanjian lama, orang pembebasan atas dosa itu dilakukan dengan cara menyembelih hewan, begitu kan ya. Tapi sekarang digantikan oleh karya Yesus. Justru itulah proses yang penting di dalamnya. Jadi bukan sekadar manusia mengorbankan yang lain. Ini simbolik, tapi sekaligus juga proses yang penting yang dikerjakan. Karena kepedulian Yesus yang luar biasa. Sebab manusia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Begitu Pak, dari proses ini. Terima kasih Pak Mul.
Silakan Bapak Ibu ditunggu jika ada yang ingin dipertanyakan untuk melengkapi khotbah pada pagi ini. Mungkin Bapak Ibu di rumah masih sedang menyiapkan diri gitu ya Pak ya. Ya, ditunggu. Silakan Bapak Ibu. Atau kalau yang tidak di rumah, di ruangan ini juga boleh loh Pak. Kelihatannya belum ada yang masuk di live chat ya. Mungkin sudah cukup jelas gitu. Satu pertanyaan lagi kali dari Pak Mul, dari saya Pak Mul. Iya Pak. Bagaimana cara menghadapi orang yang bersikap otoriter? Karena tadi kan disinggung tentang ada otoriter gitu ya. Bagaimana kita menghadapi orang yang bersikap otoriter, khususnya mungkin dalam pelayanan kita? Iya. Terima kasih Pak. Ibu Bapak sekalian, memang di dalam kepemimpinan itu dikenal beberapa model ya kepemimpinan. Ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang laissez-faire gitu ya. Nah sekarang kita berhadapan dengan situasi bagaimana nih caranya kalau kita menghadapi orang-orang yang otoriter. Saya sih melihatnya begini, kalau orang otoriter dilawan dengan cara kekerasan seperti itu, maka dia akan semakin otoriter. Rata-rata begitu. Dia akan semakin menunjukkan kekuasaannya, dia akan semakin mengukuhkan, pokoknya aku demikian. Kalau saya usulkan yang pertama adalah kita mesti kenali dulu kehidupannya, apa yang membuat dia kemudian menjadi otoriter. Jangan-jangan kepemimpinan yang dia rasakan dan dia dapatkan dilatar belakangi oleh situasi yang rumit. Yang kedua, termasuk di dalamnya juga mungkin perlu pendekatan-pendekatan kerekanan ya, persahabatan. Kalau di gereja mestinya lebih mudah, mestinya ya. Kalau di unsur lain saya agak sulit berbicara. Tapi kalau di gereja, kita tahu bahwa di gereja kita punya banyak sekali teman. Boleh jadi yang bersangkutan perlu disahabati, ditemani, sambil diajak berbicara dan diperkenalkan kepada sebuah situasi bahwa ketika seseorang otoriter, maka yang terjadi adalah akan banyak orang yang tidak bisa bekerja sama, tidak bisa melakukan proses bersama. Akibatnya perjalanan pelayanan tidak akan bisa berjalan, sebab kalau orang otoriter, segala sesuatunya mesti dia kerjakan sendiri jadinya. Dan itu akan sangat melelahkan bagi yang bersangkutan. Karena itu baik kalau kita kemudian memberi ruang bagi yang bersangkutan untuk didekati, disahabati, dan diberikan sebuah pemahaman baru bahwa dengan sikap yang otoriter, Anda tidak akan bisa mendapatkan apa-apa yang lebih. Malah justru Anda akan dijauhi mungkin gitu ya. Tapi saya ingin meminta kepada kita semua, jika kita berjumpa dengan rekan yang seperti ini, maka jangan mundur, ya, jangan ditinggalkan, sebab gereja harus berjalan. Lakukanlah pelayanan sebaik mungkin. Yang bersangkutan, kalau memang tidak bisa didekati dan tidak bisa diberitahu, yang bersangkutan diminta untuk melihat sebuah karya ministry, karya pelayanan, sehingga
harapan besarnya yang bersangkutan disadarkan oleh pekerjaan-pekerjaan rekan-rekannya atas segala sesuatu yang dilakukan. Saya usulkan pola demikian, Pak, di dalam perjalanan kita. Sampai saat ini belum ada pertanyaan di live chat YouTube. Jika memang tidak ada yang ditanyakan dan cukup jelas, kita akan melanjutkan masuk ke saat hening. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Mulyadi. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan kami dan memulihkan kami di dalam menghadapi setiap pergumulan yang kami hadapi, khususnya di masa pandemi saat ini. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kami berdoa untuk Oma Lilik Inawati, Oma Christine Hadi Projo, Oma Rohaini, Oma Erliana, Opa Sogiatmo Raharjo, Opa Geral Setia Dharma, Bapak Herman Dinata, Bapak Beta Syarif, Bapak Steve Darmawan, Bapak Alwi, Bapak Pendeta Ishak Sipasulta, Bapak Petrus Ardania, Bapak Prio, Bapak Bintoro, Ibu Dia, Ibu Riani, Ibu Heni Saputra, Ibu Fani, Ibu Meliana Sinaga, Arbaniat Sebua, Syera, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan dan ketabahan di dalam menghadapi keadaan yang sulit ini. Biarlah mereka tetap mempunyai pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan pakai baik para dokter, perawat, dan obat-obatan sebagai alat Tuhan di dalam proses pemulihan kesehatannya. Ya Bapa, saat ini kami juga mengingat saudara kami yang mengalami kedukaan. Kami berdoa untuk keluarga dari Bapak Henry yang baru ditinggal oleh anaknya yang tercinta, Christian Louis, yang baru kembali ke rumah Bapa. Segala usaha dan upaya telah dilakukan untuk kesembuhannya, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang lain. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Kami mengucap syukur jika akhir-akhir ini situasi pandemi COVID mengalami tren penurunan. Biarlah kami tetap waspada di dalam menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan kami, khususnya memasuki masa raya Natal dan tutup tahun. Tuhan pimpin selalu pemerintah kami, khususnya Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden, beserta para menteri yang membantunya. Berikan hikmat dalam mengambil keputusan yang sulit dalam situasi saat ini. Tuhan pimpin juga usaha-usaha pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan secara bertahap, sehingga roda perekonomian bangsa kami secara berangsur dapat pulih kembali. Ya Bapa, kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami dampak COVID-19 ini, khususnya yang kehilangan pekerjaan, mengalami duka cita kehilangan orang yang dikasihi, dan juga yang mengalami masalah ekonomi keluarga. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan bagi yang berduka, dan bagi yang kehilangan pekerjaan dan mengalami masalah ekonomi, kiranya Tuhan menunjukkan jalan, dan juga cukupkanlah kebutuhan sehari-hari mereka. Kami juga berdoa untuk para petugas gugus COVID, para medis, dokter dan perawat, petugas ambulan, petugas pemakaman yang menangani korban yang terpapar COVID. Tuhan berkati mereka, dan biarlah Tuhan memberikan perlindungan dan kesehatan sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik. Untuk situasi cuaca yang akhir-akhir ini mulai memasuki musim penghujan, banyak saudara-saudara kami di beberapa daerah yang mengalami bencana karena banjir dan longsor. Tuhan pimpin para instansi terkait yang menangani masalah bencana ini, agar dapat mempersiapkan penanggulan bencana ini dengan baik. Tuhan juga berikan kesabaran bagi masyarakat yang terkena dampak bencana ini, dan berikan kesehatan juga bagi mereka. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk program-program dan kegiatan yang sedang kami lakukan di gereja kami. Kami berdoa untuk tim raker yang sedang melakukan proses penyusunan soar dan kuap bersama badan pelayanan dan majelis jemaat. Tuhan pimpin rapat-rapat yang akan dilakukan. Biarlah kami dapat membahasnya dengan sebaik mungkin, agar dapat dipakai sebagai dasar untuk penyusunan program kerja yang akan datang. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk panitia Natal yang sedang mempersiapkan acara-acara dan kegiatan yang akan dimulai pada minggu Advent pertama pada tanggal 28 November nanti. Tuhan pimpin dan berikan hikmat dalam penyusunan acara-acara selama minggu Advent dan acara Natal nanti. Biarlah umat juga dapat mendukung dan terlibat dalam acara-acara yang akan dilakukan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk proses pemilihan calon penatua yang masih berjalan. Biarlah proses dapat berlangsung dengan lancar. Kami mengucap syukur bagi umat yang telah bersedia menerima panggilan sebagai calon penatua. Biarlah Tuhan yang akan menolong dan melengkapi dalam menjalankan tugas-tugasnya nanti. Inilah Tuhan doa kami yang tidak sempurna ini. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Ulangan 15 ayat 10 menyatakan, Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Persembahan saudara dapat transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1, atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang tata usaha lantai 2 pada setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan pukul 2 siang dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita membawa persembahan ke dalam doa persembahan. Segala puji dan hormat kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena kami merasakan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Sebagai ungkapan rasa syukur kami, pada saat ini kami ingin bawa persembahan syukur kepada Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini, agar layak untuk dipakai dalam pelayanan gereja-Mu, baik untuk kegiatan jemaat di sini, maupun untuk pelayanan keluar bagi masyarakat yang memerlukan. Tuhan pimpin juga majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, agar dapat mengelolanya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar.
Bernyanyilah umatnya memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana ia ku dengar, di dalam hatiku. Umat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah. kini dan selamanya. Dan sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Umat yang kasih Tuhan, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.